Apa bedanya nih Tanzim One versi DSP dengan Tanzim One versi standar yang menggunakan jack 3,5? Simak ulasan selengkapnya. Halo semuanya, balik lagi dengan Lopins Audio. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin makasih banyak nih buat CSI Zone yang udah kirim sampel reviewnya. Buat teman-teman yang lagi hunting audio equipment seperti DAP, DAC, AYM, earbud yang punya garansi jelas, cek linknya di deskripsi ya. Oke, saya awali dulu dengan harganya. Nah, Tanzim One ini dibanderol sekitar 400 ribuan, tapi untuk versi DSP dibanderol sekitar 430 ribuan. Tapi kalau teman-teman lagi dapat diskon, bisa di angka 300 ribuan lebih. Oke, sedikit bahas boxnya. Untuk Tanzim One ini boxnya tidak seperti Tanzim Ola atau Tanzim Zero yang ada anime atau waifunya. Di sini simple aja. Nah, di dalam box selain sepasang driver dan kabel juga dikasih pouch jenis kain. Kemudian ada 2 set ear tips, buku manual, dan tentunya ada kartu garansi. Nah, untuk spek Tanzim One versi standar maupun versi DSP sama-sama menggunakan single dynamic driver dengan teknologi DMT4. Yang membedakan hanya kabel saja. Nanti akan saya bahas. Oke, lanjut bahas fisik, build quality, dan fitting. Nah, Tanzim One ini punya model yang straight down atau model klasik. Ini kabar baik untuk teman-teman yang gak suka model over ear. Nah, untuk ukuran housingnya cukup kecil dan cukup solid. Bahannya menggunakan kombinasi medical grade resin dan aluminium pada bagian faceplate-nya. Kemudian Tanzim One ini kabelnya bisa dilepas, nggak fixed lagi seperti di Tanzim Zero. Untuk Tanzim One standar dikasih kabel pada umumnya, yaitu kabel dengan ujung jack 3,5 mm. Sedangkan Tanzim One DSP menggunakan kabel dengan ujung jack berbentuk Type-C yang sudah dikasih teknologi DSP. Nah, singkatnya DSP ini beda cara kerjanya dengan DAC. Kalau DAC cara kerjanya lebih simpel, yaitu ngambil signal digital dan diolah atau dikonvert menjadi signal analog, yang nantinya jadi output suara yang dikeluarkan ke earphone atau speaker yang kita gunakan. Sedangkan DSP lebih ke memproses signal digital tersebut supaya menjadi lebih baik, tapi tetap butuh yang namanya DAC. Jadi, kabel DSP di Tanzim One ini ada DAC-nya, tapi saya nggak tahu jenis atau merek DAC-nya apa. Nah, untuk kualitas kabelnya menurut saya ya standar aja ya, bukan yang spesial, bukan juga yang jelek. Ini sekelas lah dengan kabelnya Moondrop Q. Overall, kabel ini cukup lentur. Oke, lanjut bahas fitting. Di telinga saya sangat nyaman karena ini modelnya klasik atau straight down dan housingnya juga kecil. Jadi tinggal pasang gini aja. Nyaman banget. Dan tentunya enak untuk dipakai lama-lama. Oke, masuk ke kualitas audio dan perbandingan antara kabel jack 3,5 mm dan kabel DSP. Oke, yang pertama saya akan bahas dulu Tanzim One versi DSP dengan metode langsung colok ke lubang USB-C tanpa settingan apapun. Nah, untuk tonalnya cukup balance, mirip lah ke Harman tuning. Kemudian warm atau cukup hangat dengan timbre yang natural. Dan tidak ada suara hiss atau noise yang mengganggu. Bassnya bisa dikatakan cukup besar, lebih menonjolkan kedalaman bass atau sub-bass. Dan speednya standar aja, bukan yang cepat, bukan juga yang lambat. Overall kualitasnya bagus, cukup clean, dan tidak masuk ke bagian mid. Nah, di bagian mid atau vokalnya agak sedikit mundur, tapi vokalnya cukup tebal, natural, aman dari sibilan. Overall, kualitas vokal rata-rata AYM Tanzim yang saya coba tidak mengecewakan, alias kualitasnya bagus. Walaupun di Tanzim One ini tidak istimewa. Nah, untuk bagian treble-nya smooth atau halus. Detailnya tergolong bagus, kemudian ekstensi dan clarity-nya juga cukup baik. Jadi treble-nya ini bukan tipikal yang agresif atau sparkling banget. Oke, lanjut ke teknikalitasnya. Nah, di bagian teknikalitas cukup baik. Soundstage-nya tergolong cukup luas dan cukup megah.
Kemudian depth-nya juga cukup berasa, gak sampai flat. Selain itu imaging-nya juga cukup baik, tapi untuk separasi instrumen terasa biasa aja. Oke, lanjut ke Tanjim One DSP yang di bypass DAC-nya via USB eksklusif mode di Hibi Music. Nah, di sini bedanya cukup terasa signifikan. Tonalnya jadi terasa lebih netral, kuantitas bass jadi kecil, tapi jadi terasa lebih tight, dan speednya jadi terasa lebih cepat. Kemudian vokalnya lebih clear, lebih bersih dan terasa sedikit lebih maju, terutama di vokal cewek. Dan kualitas vokal cewek sedikit meningkat. Juga bagusnya sama-sama aman dari si bilet. Nah, di bagian treble-nya jadi terasa sedikit lebih sparkling, lebih detail, juga lebih punya ekstensi dan clarity. Kemudian di teknikalitas, resolusinya sedikit lebih meningkat. Soundstage-nya jadi terasa lebih lebar ke kanan kiri, tapi depth-nya jadi agak berasa kurang. Nah, sekarang saya akan bahas Tanjim One versi standar atau yang menggunakan kabel dengan jack 3,5 mm. Secara tonal masih agak mirip ke Harman Tuning atau Tanjim One DSP yang tanpa bypass DAC-nya. Namun di sini bedanya yaitu mid bass terasa lebih maju atau terasa lebih di boost. Jadi pukulan bass atau punch-nya itu lebih terasa. Kemudian upper beat-nya terasa sedikit lebih di boost. Dan vokalnya terasa lebih clear juga, mirip dengan kabelnya di SP saat di bypass melalui Hibi Music. Kemudian treble-nya juga terasa lebih lepas, mirip dengan kabelnya di SP yang di bypass via Hibi Music. Namun Tanjim One versi standar atau versi jack 3,5 mm ini agak berat di drive. Oke, lanjut ke perbandingan. Saya akan bandingkan dengan Tanjim Zero, tapi ini secara umum saja. Secara tonal Tanjim Zero lebih netral dan terasa lebih flat, juga sedikit lebih bright atau lebih cerah. Sedangkan Tanjim One lebih ke Harman Tuning, lebih warm atau lebih hangat, dan lebih santai. Jadi overall keduanya memang sangat beda secara tonal, tapi secara teknikalitas agak mirip-mirip aja. Jadi ini kembali ke selera teman-teman, suka yang ke arah netral atau ke arah flat, atau suka yang ke arah Harman Tuning. Oke, kesimpulannya Tanjim One standar maupun Tanjim One DSP menurut saya recommended. Apalagi saat ini jarang banget IM yang modelnya klasik dengan audio atau kualitas audionya yang update, alias yang mengikuti selera pasar atau keinginan audiophile budget saat ini. Nah, keunggulan Tanjim One standar maupun yang DSP overall punya tonal yang bagus, shape tuning, atau nyaman untuk long listening. Kemudian fittingnya sangat nyaman dan build quality-nya cukup baik. Nah, menurut saya kelemahannya sangat minim. Misalnya nih, kemampuan teknikalitasnya tidak sebaik sebagian pesaingnya. Contoh saja yaitu KZ Krilla. Ya, walaupun di sini teknikalitasnya memang udah cukup baik. Kemudian build quality-nya walaupun cukup baik, tapi kesannya memang agak sedikit ringkih aja. Gak sesolid sebagian IM di kelasnya. Jadi overall buat saya lebih suka Tanjim One versi DSP. Alasannya selain bisa jadi dua tona, juga lebih mudah di drive. Nah, saran saya buat teman-teman pengguna handphone yang tidak ada lubang jack 3,5 mm, ambil saja Tanjim One versi DSP. Sedangkan untuk versi standar ini lebih cocok buat teman-teman yang HP-nya masih ada lubang jack 3,5 mm, atau punya DAC yang cukup bagus, atau bahkan punya DAP. Oke, itu saja yang bisa saya bahas. Makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. Salam Lopins Audio.